Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita kesehatan baik jasmani maupun rohani. Kedua, salawat serta salam tetap terlimpah curahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Hasyim Asy'ari, Bapak Dekan Fakultas Agama Islam, Bapak Kaprodi Pendidikan Agama Islam, DPA PAI 4E, dan tak lupa juga Bapak Dr. Hanifuddin selaku dosen pengampuh media pembelajaran. Baik, langsung saja di sini saya akan melanjutkan materi ketujuh, yaitu bisa dilihat peta imajinasi saya. Nah, sebelum itu di sini saya juga mengambil sumber atau buku dari pengembangan media pembelajaran dari halaman 59 sampai 65. Langsung saja, di sini ada pengembangan media bahan cetak. Sebelum itu ada karakteristiknya media cetak, terus ada jenis-jenis media cetak, terus ada prinsip media ajar bahan cetak, dan ada kelebihan dan juga kekurangan. Baik, langsung saja bisa dilihat di sini ada karakteristik media cetak, yaitu yang pertama ada self instruksional. Nah, dikatakan seperti itu karena karena membelajarkan diri sendiri tanpa bergantung pada hal lain agar self instruksional itu dapat terpenuhi. Nah, kita juga harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama itu ada tujuan pembelajarannya. Jadi kita harus menyesuaikan dengan tujuan pembelajaran, memperhatikan isi dan juga materinya. Kira-kira dia tuh bisa nggak sih seperti itu? Kira-kiranya tuh seperti itu, dia bisa nggak sih dengan media ini seperti itu? Terus pemahaman dan juga bahkan merespon umpan balik dari siswa. Jadi apa respon atau umpan balik seperti itu? Terus kedua ada self contained, yaitu bahan yang merangkum semua materi dalam satu unit kompetensi bertujuan untuk siswa tersebut bisa mempelajari secara tuntas. Lalu jadi bisa langsung mempelajari semua materi dalam satu media seperti itu. Terus ada stand alone. Stand alone itu yaitu jadi stand alone ini tuh dia bisa digunakan tanpa bantuan bahan lain atau media lain seperti itu. Terus yang keempat ada adaptif. Nah, jadi dia itu bisa beradaptasi karena dia bisa menyesuaikan pengembangan zaman sesuai dengan iptek yang berlaku pada zaman itu atau zaman tersebut. Terus yang kelima ada user friendly atau gampanglah digunakan untuk pengguna. Namanya aja user friendly. Terus selanjutnya yang kedua ada jenis-jenis media bahan cetak. Yang pertama yaitu ada handout, ada buku, terus ada brosur, modul, dan juga leaflet. Jadi ada 5 jenis-jenis bahan cetak, media bahan cetak. Ada buku, modul, terus ada brosur seperti itu. Terus selanjutnya di sini ada prinsip media ajar bahan cetak. Jadi apa prinsip-prinsipnya? Yaitu yang pertama memberikan tes di modul dengan sepadan. Terus pada bisa mengurutkan bahan ajar itu dengan runtut dari awal sampai akhir seperti itu.
Terus dapat juga memberikan umpan balik seperti itu. Jadi prinsip media ajar bahan cetak itu ada tes, memberikan tes modul dengan sepadan itu, terus mengurutkan bahan ajarnya, runtut, terus dapat memberikan umpan balik seperti itu. Terus selanjutnya di sini ada kekurangan dan kelebihan. Baik, di sini saya akan menyebutkan dari kekurangannya. Kekurangannya itu dia tidak mampu menjelaskan lebih detail. Karena kan brosur ya, terus juga kayak contohnya buku, jadi harus ada pemateri, harus ada si penerjemah seperti itu, pemateri. Terus sulit juga memberikan bimbingan, terus sulit memberikan umpan balik, terus sulit dipahami bagi siswa yang rendah literasi. Jadi semisal kita menyuruh siswa tersebut baca, jadi untuk siswa yang mungkin yang dia cerdas, pintar, dia bisa gampang memahami secara langsung. Tapi kalau untuk yang siswa yang rendah literasi, mungkin sedikit susah seperti itu. Terus bisa menjadi beban kognitif bagi siswa, ya seperti itu. Terus yang terakhir juga ada tidak interaktif karena murid hanya membaca. Iya, jadi kita kan hanya kayak menyuruh dia membaca saja, tidak ada kegiatan atau pembelajaran yang bisa membuat mereka asik karena hanya membaca seperti itu. Terus yang terakhir ada kelebihan bahan cetak. Nah, apa saja kelebihan bahan cetak? Di sini bisa dilihat dari penggunaannya itu fleksibel, bisa dibaca dan juga dibawa dimanapun dan kapanpun. Jadi media ini gampang untuk dibawa kemanapun dan mau dibaca kapanpun. Terus yang kedua ada dari segi pengajarannya itu pun gampang. Mereka disuruh baca aja, lalu kita terangkan, sudah seperti itu, simple. Apa juga yang bikin dia menarik? Apalagi di zaman sekarang susah, maksudnya mereka lebih suka dengan yang media pembelajaran yang lebih aktif. Terus baik, hanya ini saja yang bisa saya sampaikan di materi ke-7 ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.